Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbella Fadilah dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melakukan ujian praktik kimia reaksi terhadap eksoterm dan endoterm. Selamat menonton. Ya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi pada eksoterm dan endoterm. Ya, di sini saya menuliskan jenis-jenis reaksi termokimia. Yang pertama, reaksi endoterm. Reaksi endoterm yaitu menyerap kalor. Nah, ini dari mana ke mana, yaitu dari lingkungan ke sistem. Kalau dia menyerap kalor, maka apa yang terjadi pada lingkungan? Yaitu akan mengalami penurunan suhu. Kalau suhunya turun, apa yang akan kita rasakan? Yaitu kita akan merasa dingin ya. Dan yang terjadi pada sistem, delta H-nya akan berubah menjadi positif. Dia lebih positif ya. Karena apa? Karena reaktannya lebih sedikit daripada produk. Jadi kalau kita diagramkan ya seperti ini ya. Ini jangan terlalu begini ya, soalnya gambar diagramnya salah, tidak seperti ini. Kita ulang lagi ya. Ini gambar diagramnya, ini energi. Ini jalan reaksi. Dan kita buat reaktannya seperti ini. Ini reaktan. Dan yang ini adalah produk. Kita lihat ya energinya dari reaktan. Energinya naik. Kalau dia naik berarti delta H-nya bernilai positif. Kenapa? Karena produknya lebih besar dari reaktan. Berarti H produk lebih besar dari H reaktan. Nah, yang kedua yaitu reaksi pada endoterm. Eksoterm. Maaf. Reaksi eksoterm. Kalau reaksi eksoterm sebaliknya dari endoterm yaitu melepas kalor. Kita tulis ya. Melepas kalor. Sedangkan endoterm yaitu menyerap kalor. Jadi reaksi eksoterm adalah melepas kalor. Nah, dari mana ke mana? Dari sistem ke lingkungan. Nah, setelah dia melepaskan kalornya dari sistem ke lingkungan, apa yang akan terjadi pada lingkungan? Ya? Lingkungan akan mengalami kenaikan suhu. Dan apa yang akan kita rasakan bila terjadi kenaikan suhu? Yang akan kita rasakan yaitu bila mengalami terjadinya kenaikan suhu adalah mengalami panas. Panas atau hangat yang akan kita rasakan ya. Jadi kenaikan suhu bisa menyebabkan atau mengalami rasa panas atau rasa hangat. Lalu, apa yang akan terjadi pada sistem? Yang akan terjadi pada sistem yaitu delta H-nya akan berubah menjadi min. Kenapa delta H-nya negatif? Jadi kita akan gambarkan diagramnya seperti ini. Seperti yang sama ini, tapi ada perbedaannya ya. Kita buat dulu diagramnya. Ini energi. Ini jalan reaksi. Ini adalah reaktan. Dan yang ini adalah produk. Nah, kalau kita perhatikan, ini energinya akan... Nah, kalau kita perhatikan, energi dari reaktan ke produk adalah turun kan? Ini turun tuh. Kan kalau ini menaik, kalau ini turun. Kalau energinya turun, maka delta H-nya akan bernilai negatif atau min ya, sama saja. Kalau kita perhatikan lagi di rumusnya ya, itu delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Kalau produknya lebih kecil dari reaktan, maka delta H-nya akan bernilai negatif. Ya, jadi seperti itu penjelasan tentang reaksi endoterm dan reaksi eksoterm.
Pertama-tama simpan logam di atas piring, lalu tuangkan air berwarna di atas piring sampai menutupi permukaan logam. Setelah selesai menuangkan air berwarna, lalu simpan lilin dan nyalakan menggunakan korek api. Setelah itu, bekam lilin menggunakan gelas. Maka lihat apa yang terjadi, air menyurut dan naik ke atas permukaan gelas. Dan reaksi endotherm pun berhasil. Tapi maaf, sebelumnya itu terlalu banyak air berwarnanya, jadi tidak menyurut semuanya. Pertama, siapkan gelas kosong, lalu tuangkan bubuk deterjen secukupnya saja. Saya menggunakan 4 sendok saja. Lalu setelah itu tuangkan air ke dalam gelas yang ada deterjennya. Aduk-aduk bubuk deterjen sampai merata, lalu rasakanlah suhunya. Reaksi eksoterm pun berhasil, bahwa suhunya sangat terasa panas dan hangat pada dinding-dinding gelas.